Desember kita udah selesai untuk Ummul Mukminin. Nah, jadi sudah lulus. Bagaimana kita meneladani Ummul Mukminin. Tinggal nanti teman-teman mau seperti apa ya, seperti apa untuk kajian setelahnya. Oke. Baik teman-teman semua, mari kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita mau coba kenalin ibu kita yang selanjutnya ya, yaitu adalah Juwairiyah binti Al-Haris. Kalau yang sesi ini tuh teman-teman mungkin kalau pernah nonton Disney ya, film-film Disney gitu tentang putri kepala suku gitu ya, atau tentang ada yang tahu Moana atau siapa lagi ya, kayak kalau di sini kan kenalinnya gitu ya, nggak pakai hijab gitu kan. Tapi mereka digambarkan heroik gitu. Nah, tapi sebenarnya Ummul Mukminin, para sahabiah itu juga heroik gitu. Jadi jangan menyangka bahwa perempuan-perempuan dalam Islam itu adalah cewek-cewek lemah ya, cewek-cewek yang nggak bisa eh, membela dirinya, hanya berada di belakang layar, ketakutan kalau diserang atau apa gitu. Itu sebuah kesalahan kalau kita menyangka bahwa para perempuan-perempuan Islam ya adalah orang-orang yang lemah atau tipe-tipe perempuan film sinetron gitu kan. Nah, kita hari ini akan ketemu dengan Ummul Mukminin yang heroik ya, namanya adalah Juwairiyah binti Al-Haris, dengan tema di mana Juwairiyah ini adalah wanita yang paling berkah bagi kaumnya ya. Kenapa disebut dengan wanita yang paling berkah bagi kaumnya? Nah, kita akan coba kenalan dulu sama profilnya Juwairiyah. Oke. Jadi Juwairiyah ini nama lengkapnya adalah Juwairiyah binti Al-Haris ya. Berarti bapaknya adalah Al-Haris, yang mana Al-Haris itu adalah seorang eh, kepala suku Bani Mustalik. Jadi kalau teman-teman pernah searching ya, atau mau searching sekarang juga boleh, coba cari yang namanya Perang Bani Mustalik ya. Perang Bani Mustalik itu juga sampai menjadi asbabun nuzul turunnya surah At-Taghabun kalau nggak salah ya, surah At-Taghabun. Nah, itu berkaitan dengan pasca perang Bani Mustalik. Jadi Al-Haris bin Abu Diror adalah bapaknya Juwairiyah binti Al-Haris ya. Jadi ini adalah bangsawan dari keluarga yang juga terpandang. Cuman pada saat itu kenapa Bani Mustalik diperangi? Karena mereka belum menerima Islam. Nah, mungkin teman-teman yang suka dengar-dengar bagaimana fitnah kaum-kaum ini ya, fitnah kaum-kaum musuh Islam terhadap Islam adalah, oh, Islam itu disebarkan dengan pedang gitu kan. Kenapa? Karena nabinya perang mengangkat pedang, menghabisi sekian banyak orang. Nah, kalau ada statement kayak gini, ini kesalahan teman-teman. Jadi itu kita perlu luruskan dulu ya. Jadi perang di dalam Islam itu adalah opsi terakhir. Dan kalau Nabi udah memutuskan perang, itu bukan karena beliau ya. Bayangin 13 tahun di Mekah, Nabi disiksa, orang Muslim diboykot ya, tidak pernah tidak pernah uh, melawan ya. Nabi itu di Mekah luar biasa loh teman-teman, dipukulin sampai ada kisah kan di mana pelipis beliau pecah sampai setengah hari nggak sadarkan diri, dipukul pakai rantainya sampai nempel di pelipis ya. Pelipis kan daerah yang sangat-sangat rawan ya. Nah, itu pernah ada kejadian seperti itu. Sangkin kan uh, kuatnya permusuhan yang dikirimkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, tapi selama 13 tahun ya, selama 13 tahun itu Nabi nggak pernah melawan sedikit pun, nggak pernah melakukan, kalau bahasa kita, balas dendam lah gitu ya. Padahal udah separah itu teman-teman, diboykot, nggak boleh nikah dengan orang kafir Quraisy ya, maksudnya diislamkan, nggak boleh juga dagang aja nggak boleh loh gitu. Jadi 3 tahun itu betul-betul diboykot. Kalau teman-teman ingat yang ikut di sesi pertama, di sesi Khadijah radhiyallahu anha, pasti ingat ya bagaimana Khadijah itu selama 3 tahun diboykot. Itu Khadijah yang membiayai kehidupan seluruh kaum muslimin, sampai anak-anaknya kaum muslimin pokoknya semua dibiayain ya. Saking kan beliau itu uh, mau mendukung perjuangan dakwah suaminya. Nah, itu habis hartanya teman-teman. Yang tadinya kaya raya, orang terkaya di Mekah ya, yang mana 2/3 harta di Mekah itu yang tersirkulasi adalah hartanya Khadijah atau aset-asetnya Khadijah. Nah, jadi perang itu sebenarnya baru muncul perintahnya adalah ketika tahun ke-2 Hijriah
ya, tahun kedua Hijriah, atau pada saat Nabi SAW pasca hijrah dan ditandai dengan adanya perang Badar, ya. Perang Badar itu di tahun kedua Hijriah. Jadi Nabi itu pindah ke Madinah bukan langsung perang. Jadi orang-orang Islam pada saat itu justru bersabar, ya, justru bersabar dan sama sekali tidak melawan atau tidak membalas dendam. Nah, kenapa kemudian terjadi perang Badar, ya? Perang Badar itu sebenarnya kalau teman-teman baca sejarahnya, perang Badar itu bukan peperangan. Perang Badar itu asalnya mau menyelamatkan aset gitu. Jadi bukan diset untuk peperangan. Makanya kalau teman-teman cari terus ya referensi tentang perang Badar. Perang Badar itu adalah perang pertaruhan, ya. Perang pertaruhan antara apakah kaum muslimin ini akan terus existing long last gitu ya atau tidak. Makanya orang-orang yang ikut di perang Badar, Allah sampai katakan, terserah kalian mau berbuat apa saja, even kalian bikin dosa, kalian semua akan diampunkan. Sampai kayak gitu loh privilege-nya orang-orang yang ikut perang Badar, ya. Nah, jadi perang itu bukan karena semata-mata keinginan Nabi dan bukan karena siasat politik, ya, kayak wah ini mau meluaskan wilayah, mau nyari orang lebih banyak, enggak, ya. Perang itu turun karena perintah Allah Subhanahu wa taala, dan perang adalah opsi terakhir ketika orang yang atau kaum yang diajak itu tidak mau diajak perlahan-lahan. Jadi kan sebenarnya Nabi itu pada saat mendakwahi satu kaum itu biasanya Nabi mengadakan diplomasi dulu, ya, diplomasi. Kalau dia jauh kirim surat dulu, kirim utusan. Jadi selalu ada utusan dulu yang sampai ke tempat itu dan mengajak untuk berdakwah gitu ya, mengajak untuk masuk Islam. Nah, kalau tidak mau masuk Islam, maka kemudian maka kemudian mereka harus bersedia membayar jizyah, ya. Jizyah itu adalah pajak lah gitu, pajak tinggal di negeri muslim. Nah, tapi hebatnya jizyah adalah orang kafir yang tinggal di negeri muslim, ya, maka selama dia membayar jizyah, maka haknya dilindungi. Nah, beda sama kita ya, kita kan bayar pajak nggak bayar pajak ya biasa aja kan, nggak ada jaminan gitu. Nah, kalau jizyah itu nggak seperti itu. Sekalipun dia orang kafir, kalau dia bayar jizyah, ya, bayar pajak tinggal di negeri muslim, maka wajib hukumnya pemerintahan Islam itu untuk melindungi orang-orang kafir yang membayar jizyah. Nah, ada juga negeri-negeri, ya, yang ketika Nabi mengadakan diplomasi, kirim surat, mereka apa yang terjadi? Mereka malah memerangi Nabi gitu ya. Udah deh, kami nggak mau masuk agama Muhammad, ya. Udah kita perang aja deh. Ntar kami kirim pasukan, kita janjian ketemu di mana. Nah, itulah yang terjadi kenapa kemudian ada peperangan, ya. Jadi kafir itu terbagi dua jenis. Ada namanya kafir zimmi, ada namanya kafir harbi. Kafir zimmi itu nggak boleh diperangi, ya. Kafir zimmi, ya, ini yang punya tetangga beda keyakinan, ya, harus paham mana yang boleh diperangi dalam tanda kutip kita bertentangan dengan dia, mana yang kita boleh hidup rukun dan harmonis dengan dia. Jadi kalau kafir zimmi itu tidak boleh diperangi, ya. Sedangkan kafir harbi itu boleh diperangi, ya. Apa yang menjadi syarat kita boleh bermuamalah dengan kafir zimmi, dan apa yang menjadi syarat kita boleh memerangi kafir harbi? Syaratnya cuma dua sebenarnya. Satu, ya, kafir itu boleh diperangi jika satu, dia mengganggumu dalam hal beribadah, ya, artinya menyulitkan dalam beribadah, mau sholat ditodong senjata, kan ada ya di luar negeri kayak gitu. Kemudian masjid-masjidnya dikunci misalnya gitu, nauzubillah min zalik, ya, atau misalnya mau ibadah apa dilarang. Nah, ini boleh diperangi, namanya kafir harbi. Dan yang kedua, jadi memenuhi dua syarat, ya. Satu, dia melarang kita dalam beribadah. Kedua, dia berusaha mengusir dari kampung halaman kita atau berusaha mengeluarkan kita dari kampung halaman kita. Ya, ibaratnya ngusir kayak mungkin kalau teman-teman yang paham case-nya Palestina dan Israel, ya. Palestina dan Israel. Nah, itu salah satunya adalah mereka berupaya atau berusaha untuk mengeluarkan orang-orang muslim dari kampungnya. Nah, makanya boleh diperangi, harbi. Nah, jadi yang boleh kita hidup harmonis dan sama-sama adalah kafir zimmi, ya. Walaupun beda keyakinan, selama dia nggak mengusir kita dari kampung halaman kita, nggak nyuruh kita keluar dari rumah kita, dan tidak melarang kita dalam hal ibadah, ya, maka kemudian dia boleh kita bermuamalah, bertetangga dengan dia. Nah, itu boleh gitu. Nah, tapi kalau sebaliknya dia mengusir dan mengganggu kita beribadah, maka dia golongannya kafir harbi. Nah, perang Bani Mustalik ini juga sebenarnya sudah ada upaya diplomasi gitu ya. Udah ada lobby politik yang mana tadi itu ya, dakwahnya itu dulu dimulai dengan ayo
kalian masuk Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena ajakannya kan sederhana, berimanlah kepada Tuhan yang satu. Kalau kita lihat pesan dakwahnya Nabi Muhammad itu sebenarnya dimulai dengan satu hal yang simple tapi nggak mudah buat orang-orang yang sudah terlanjur mendarah daging atau membatu kekufurannya, kekafirannya. Jadi kan Nabi sebenarnya sederhana ngajaknya ya. Keluarlah dari kecondongan kalian kepada menyembah berhala ya, alias keberhalaan, dan merdekalah sebagai seorang manusia yang menyembah satu Tuhan yang benar, Tuhan yang hak. Jadi itu aja pesannya sebenarnya. Cuman buat orang-orang yang udah punya jabatan, buat orang-orang yang udah punya harta, ini tuh jadi pertaruhan. Jadi sebenarnya kenapa ada raja-raja yang menolak masuk Islam? Karena, nah ini logikanya harus dapat ya buat teman-teman. Kenapa ada raja-raja yang diajak masuk Islam kemudian mereka menolak? Karena yang mereka tahu, yang namanya raja, ya, yang namanya pemimpin, itu dia akan mencaplok orang-orang yang di bawah dia. Jadi kalau raja-raja kafir itu berpikir ya, kalau saja kami memeluk Islam, berarti nanti kami jadi bawahannya Muhammad dong. Berarti nanti rajanya Muhammad dan dia akan mengambil kekuasaan dan tahta kami semua. Nah, itu yang sulit bagi raja-raja kafir itu untuk masuk Islam gitu ya. Walaupun ada, bukan tidak ada. Ada yang masuk Islam beserta dengan kaumnya, ada yang memilih untuk tidak berperang tapi ya udahlah damai-damai, aku nggak mau masuk Islam tapi nggak mau perang juga tapi damai-damai aja lah gitu ya, jangan berantem-berantem. Ada juga yang betul-betul memerangi gitu. Nah, jadi kepala Bani Mustalik ini juga sama ya, sudah ada diplomasi upaya untuk mendakwahi, mengajak masuk Islam. Nah, ternyata mereka memilih untuk janjian di suatu tempat ya, namanya itu Al-Muraisi. Nah, jadi Al-Muraisi itu adalah mata air ya. Biasanya mereka kalau perang tuh ketemunya di tengah gitu. Kalau bahasa Medannya ayo jumpa tengah kita ya, gitu kan. Jadi mereka ketemu di situ di Al-Muraisi, mata air Al-Muraisi, maka kemudian dikenal dengan perang Muraisi. Nah, Juwairiyah ini lahir sekitar 14 tahun sebelum peristiwa hijrah ya. Berarti sekitar 1 tahun sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi gitu. Karena kan Nabi diangkat menjadi Nabi di usia 40, kemudian tinggal di Mekah sekitar 13 tahun kurang lebih ya. Makanya Nabi itu pindah ke Madinah usianya 52 tahun. Nah, kebayang nggak teman-teman betapa heroiknya seorang laki-laki 52 tahun ya masih bisa mendaki gunung berbatu ya, mendaki gunung berbatu bersama dengan sahabatnya Abu Bakar, dan itu posisinya gendong-gendongan ya. Jadi mereka Nabi dan Abu Bakar itu saling sokong ya pada saat peristiwa mereka sembunyi di gua Sur ya, di Jabal Sur itu. Nah, itu peristiwanya itu Nabi sama Abu Bakar biar nggak ketahuan ya. Jadi mereka saling mendaki gunung itu dan kemudian saling dukung, saling gendong gitu, seperti saling dukung. Nah, itu usia beliau 52 tahun ya. Bayangin masih fit ya, 52 tahun masih fit untuk melakukan itu. Nah, kemudian hijrah ke Madinah, di Madinah selama kurang lebih 11 tahun dan beliau pun wafat di usia 63 tahun. Nah, gitu ya. Jadi Juwairiyah ini lahir sekitar 1 tahun sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi ya. Nah, kemudian seperti istri-istri Nabi yang lainnya, Juwairiyah ini juga adalah seorang janda. Jadi Juwairiyah sebelumnya menikah dengan anak dari pamannya namanya Musafi bin Safwan, dan Musafi bin Safwan ini terbunuh dalam peperangan Al-Muraisi ya, dalam peperangan tadi, dan yang mana Bani Mustalik ini kalah teman-teman. Jadi case-nya itu Bani Mustalik kalah. Nah, salah satu yang jatuh menjadi korbannya adalah Musafi bin Safwan, suaminya Juwairiyah. Maka Juwairiyah menjadi janda. Nah, habit perang atau kebiasaan perangnya orang-orang pada saat itu adalah siapa yang kalah, pihak yang kalah itu akan menjadi tawanan perang ya. Mau manusianya, mau hartanya ya, senjatanya kayak pakaian perang. Nah, itu yang disebut dengan harta rampasan perang, atau kita menyebutnya gonimah ya, gonimah. Jadi mereka, orang-orang yang menang, pihak yang menang ini akan ngumpulin semua harta atau aset yang dimiliki oleh pihak yang kalah, termasuk manusianya. Nah, Juwairiyah ini karena dia adalah anak dari petinggi petinggi kaumnya gitu ya. Kalau kita anak kepala suku lah gitu. Maka kemudian dia dan beberapa dengan tawanan lainnya itu ditahan ya, kurang lebih ratusan, jumlahnya itu ratusan. Nah, kemudian ditahan. Kemudian setelah Nabi tahu bahwa beliau adalah jandanya
seorang musafir ya. Nanti kita lihat bagaimana ceritanya kenapa Nabi akhirnya menikahi Juwairiyah. Nah, itu ada hubungannya, ada satu relasinya. Nah, jadi Juwairiyah itu dinikahi oleh Nabi setelah perang Muraisi, yaitu peperangan antara kaum muslimin dengan Bani Mustalik yang terjadi sekitar tahun ke-5 Hijriah, atau ada juga yang mencatat di tahun ke-6, tapi mungkin nggak jauh beda lah ya catatannya, artinya bisa jadi di akhir tahun ke-5 atau di awal tahun ke-6. Nah, usianya pada saat dinikahi oleh Rasulullah adalah 20 tahun. Jadi kalau ada yang bilang, oh istrinya Rasul kan janda-janda, iya bener janda-janda gitu, tapi masih muda-muda teman-teman, karena pada saat itu nikahnya aja muda-muda gitu kan. Sekaligus ini juga menjawab orang-orang yang mengatakan misalnya, kenapa Aisyah itu dinikahi usia 9 tahun gitu ya, kenapa 9 tahun sudah nikah, apakah Nabi kalian menyukai anak kecil gitu, dalam tanda kutip pedofil ya, nauzubillah min dzalik. Sebenarnya kita nggak bisa ngelihat pernikahan mereka seperti pernikahan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang itu usia segitu kecil, tapi lihat aja teman-teman, usia 20 tahun udah jadi janda, ya berarti kan nikahnya di bawah itu. Seperti misalnya kemarin kita lihat Hafsah ya, ceritanya Hafsah ya, istrinya Nabi juga, itu masih muda sekali, 18 tahun gitu kan, sudah menjadi janda. Jadi posisi mereka saat itu nggak bisa disamakan dengan kita sekarang. Nah, jadi beliau adalah janda ya, janda dari seorang Musafir bin Safwan, dan kemudian ketika suaminya wafat, suaminya meninggal, kemudian kaumnya kalah, dia pun ditawan. Nah, Juwairiyah ini dijadikan tawanan perang pasca kekalahan Bani Mustalik. Jadi dia dengan beberapa ratus orang itu kemudian ditawan. Nah, ini nanti akan menjadi asbab bagaimana Nabi menikah dengan Juwairiyah. Di beberapa mayoritas ulama ya, atau jumhur itu mayoritas ulama mengatakan bahwa Juwairiyah ini kemudian meninggal pada bulan Rabiul Awal tahun ke-56 Hijriah di masa Khalifah Muawiyah ya. Ada juga yang mengatakan di masa Khalifah Marwan ya, kalau teman-teman membaca tentang daulah setelah, jadi gini, setelah Nabi Muhammad ya, manhaj Nabawi, kemudian di bawahnya ada Khulafaur Rasyidin kurang lebih 30 tahun. Kemudian di bawahnya lagi ada namanya Khalifah Umayyah ya, Umayyah atau kalau teman-teman cari lagi banyak lah itu kisahnya. Dan di bawahnya lagi ada Abbasiyah, lalu nanti ada khalifah-khalifah kecil, banyak, ada Saljuk, ada Bani Fatimiyah dan segala macam. Sampai nanti yang terakhir kita kenal atau yang paling dekat dengan kita adalah Utsmaniyah ya, Daulah Utsmaniyah itu kehilafahan terakhir. Jadi ini adalah tahun pertama, ini adalah abad pertama di mana orang Islam pertama sekalinya tanpa khilafah. Dan kita yang ngerasain, kita yang ngerasakan. 1923 kehilafahan runtuh. Jadi sejak 1923 sampai dengan sekarang, tahun depan berarti ya 2023, itu adalah genap satu abad pertama pasca runtuhnya Khilafah Islamiyah. Kalau mau didirikan lagi ya mudah-mudahan ada embrionya ya, mudah-mudahan ada embrionya, nggak hilang. Tapi yang jelas ini adalah pertama sekalinya umat Islam tanpa khilafah, dan sayangnya konsep khilafah itu justru diambil oleh agama lain ya, diambil oleh agama lain, dan kita orang Islamnya jadi membenci khilafah, dijauhkan dari khilafah. Dengan cara apa? Dibuat miskonsepsi, salah paham tentang apa itu konsep khilafah. Kalau disebut khilafah langsung ketakutan bahwa itu teroris, potong tangan, potong leher semua ya. Nah, jadi dibikin miskonsepsi, dibikin misunderstanding terhadap konsep khilafah itu sendiri. Padahal kalau kita pahami konsep khilafah itu nggak ada yang satu bentuk blok, pokoknya khilafah harus gini, enggak ya. Dari segala macam kehilafahan itu bentuknya beda-beda, modelnya beda-beda, intinya adalah satu, one ummah. Jadi semua umat Islam itu dikepalai atau diketuai, dipimpin oleh satu khalifah. Nah, itu sebenarnya gitu, itu aja intinya khilafah itu. Tapi modelnya ya silakan, selama tidak melanggar prinsip-prinsip Islam ya. Nah, itu pentingnya kita paham juga tuh politik Islam ya, atau siasat Islamnya. Nah, jadi mayoritas ulama itu bilang bahwa Juwairiyah itu meninggal dunia pada bulan Rabiul Awal. Ini mayoritas ya, kita ambil yang paling banyak pendapatnya, di tahun 56 Hijriah di masa Khalifah Muawiyah. Nah, kita lihat dulu bagaimana kisah keislaman Juwairiyah. Jadi teman-teman, ini seperti yang aku sampaikan di awal tadi, Juwairiyah ini adalah anak kepala suku yang heroik ya. Kebayang ya, dia anak bangsawan, dia nggak pernah dia tidak pernah merasakan hidup ditawan ya, dia selalu merdeka, bebas, apa aja yang dia pengen dia dapetin ya, namanya dia anak seorang kepala suku. Nah, jadi ketika dia ditawan ya, ketika dia ditawan dengan ratusan orang kaum Bani Mustalik lainnya menjadi tawanan perang, kemudian Rasulullah itu membagikan para tawanan. Jadi manusia itu juga dianggap aset ya, manusia itu juga dianggap aset. Nah,
eh, pada saat itu hukum perbudakan memang belum hilang serta-merta. Islam baru mengatur, ya Islam menurunkan peraturan lewat wahyu, lewat ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala diturunkan peraturan terkait dengan perbudakan. Ya, jadi dia nggak bisa langsung dihilangkan karena masih habit, masih sebagian besar masih menjadi budaya. Maka Rasulullah itu membagikan para tawanan, ya, jadi apa namanya, manusia-manusianya itu juga dianggap menjadi aset. Jadi tawanan itu dibagi-bagikan. Nah, Juwairiyah ini bayangin ya, anak kepala suku yang nggak pernah hidup susah gitu ya, dari keluarga bangsawan mulia, di bangsanya maksudnya, itu jatuh ke tangan Sabit bin Qais. Sabit bin Qais bin Syammas ini adalah seorang mujahid Islam juga, sahabat Nabi ya. Nah, kemudian dikasih ke Sabit. Pokoknya Juwairiyah ini awalnya jatahnya Sabit. Biasanya tawanan perang ini dijadikan budak karena kan tawanan perang ya. Sama kayak istrinya Nabi yang namanya Maria Kiptiah, tapi bukan Ummul Mukminin. Ya, beliau tidak digolongkan Ummul Mukminin. Maria Kiptiah itu kan aslinya juga tadinya adalah bapaknya itu bukan orang sembarangan, dia tuh orang terpandang ya, Maria Kiptiah. Maria Kiptiah itu digambarkan berambut pirang, teman-teman, cakep banget lah, kayak bule gitu ya. Jadi penggambaran fisiknya itu rambutnya pirang, kemudian mancung karena perkawinan antara Mesir dan Eropa. Jadi kalau nggak salah ibunya orang Eropa, orang Persia ya maksudnya, bapaknya orang Mesir. Jadi cakep banget, kebayang ya gitu ya, Mesir campur dengan Persia gitu, itu bagus banget lah. Makanya kan istri-istri Nabi yang lain banyak yang iri, banyak yang cemburu sama Maria Kiptiah kan gitu, karena cantik banget emang. Nah, jadi tadinya dia tuh orang terpandang, Maria Kiptiah itu. Nah, kemudian keluarganya kalah perang ya, keluarganya kalah perang dan dia menjadi tawanan perang. Udah jadi budak kan, diserahkan kepada Nabi sebagai hadiah. Jadi Raja Mukaukis dari Mesir, Raja Mukaukis ngirim hadiah biar nggak diperangin, udahlah. Nah, ini Raja Mukaukis ini salah satu yang udahlah kita damai-damai aja ya gitu kan. Akhirnya dia nggak mau diperangi tapi nggak mau juga masuk Islam, tapi dia kirimin hadiah gitu, damai-damai lah intinya. Pokoknya kami nggak akan perangin kalian umat Islam, kami nggak akan ganggu kalian, pokoknya dan ini hadiah dari kami gitu. Raja Mukaukis tuh kalau cari ceritanya juga keren tuh ya, Raja Mukaukis. Nah, jadi um, gitu juga yang terjadi dengan Hajar istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Beliau itu juga budak, tapi ada yang menyebut beliau itu budak karena bapaknya ya merupakan bapaknya dan kaumnya ya itu merupakan tawanan kalah perang gitu. Tawanan kalah perang, jadi akhirnya ditawan dan jadi budak, maka kemudian dihadiahkan sama Raja Mesir saat itu, udah dikasih nih, ini Hajar buat Ibrahim dan istrinya gitu. Maka dibawa pulang sebagai budak. Nah, jadi kayak gitu juga statusnya Juwairiyah. Juwairiyah itu orang terpandang, mulia, anak bangsawan ya, anak kepala suku. Tapi karena kalah perang akhirnya ya udah, karena kalah perang ya sudahlah ya gitu ya. Nama juga kalah perang mau gimana kan. Akhirnya jadi tawanan. Nah, karena jadi tawanan, teman-teman, dibagi-bagikan jatuh tangannya si Sabit bin Qais bin Syammas. Karena dia itu seorang anak bangsawan, dia nggak suka jadi tawanan ya. Ibaratnya kayak teman-teman lah, kita orang merdeka nih, kita orang merdeka ya, kita sekarang merdeka. Tiba-tiba kita, mohon maaf, dijadikan budak, dijadikan pembantu lah gitu ya, dijadikan pembantu, makan diatur, apa diatur gitu ya, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Teman-teman kebayang ya, betapa tidak nyamannya posisi itu bagi kita yang merdeka, apalagi buat anak bangsawan. Nah, makanya Juwairiyah ini, oh nggak bisa nih kayak gini gitu kan. Akhirnya apa yang dilakukan? Juwairiyah ini datang bermaksud untuk membebaskan dirinya sendiri, memerdekakan dirinya sendiri. Caranya gimana? Nah, caranya tuh gini, Juwairiyah pengen kan yang namanya budak itu tidak bisa membebaskan dirinya sendiri, ya. Yang namanya budak itu tidak bisa membebaskan dirinya sendiri. Dia bisa bebas kalau dia ditebus oleh orang, dibayar, gitu. Tebusan itu nggak selalu duit, kadang suka aneh-aneh gitu. Misalnya kayak Salman Al Farisi itu lucu tau. Salman Al Farisi itu, ya Salman Al Farisi itu tuannya ngaco banget, bikin syarat yang enggak. Salman Al Farisi itu bisa dibebaskan kalau dia berhasil menanam 200 bibit kurma dan dari 200-200-nya tumbuh semua dan berbuah, tidak boleh ada satupun yang gagal panen. Ya, ngaco kan itu. Maksudnya gini, kita aja jangankan 200, nanam 3 aja pasti ada satu yang nggak jadi tuh, mungkin ya satu nggak jadi atau nggak tumbuh sempurna, oke berbunga tapi nggak berbuah. Nah, ini disuruh nanam 200 kurma, teman-teman, 200 bibit kurma, dan nggak boleh ada yang busuk. Ini kisahnya Salman Al Farisi ya, nggak boleh ada yang busuk, nggak boleh ada yang gagal berbuah, nggak boleh ada yang nggak tumbuh. Gimana coba itu?
Akhirnya Rasulullah pada saat mendengar Salman begitu, Salman bilang, ya Rasul, aku akan dibebaskan oleh tuanku. Ini Salman Al-Farisi sudah beriman ya, sudah menjadi sahabat Rasulullah. Tapi Rasulullah nggak bisa serta merta, ya udah kamu masuk Islam ikut saya. Nggak begitu. Dia tetap menjadi budak dari orang lain ya, budak dari orang lain. Dan Rasul bilang ke Salman, Salman tanya tuanmu, tanya bosmu, kayak mana cara membebaskanmu, dia mau apa gitu. Ya udah, akhirnya itu persyaratannya 200 pohon kurma, bibit kurma harus tumbuh semua. Nah, bagaimana caranya? Rasulullah kemudian mengumpulkan para sahabat ya. Para sahabat ini kemudian bareng-bareng membantu Salman untuk merawat 200 bibit kurma yang tadi itu agar tumbuh semua. Dan alhamdulillah akhirnya dengan izin Allah ya, dengan izin Allah terjadi itu 200 kurma itu nggak ada yang rusak, tumbuh semua. Ya terbebaslah Salman, terbebas jadi budak dan kemudian menjadi manusia merdeka. Nah, jadi orang yang menjadi budak itu tidak bisa menebus dirinya sendiri. Oke, kalau orang udah jadi budak, dia tidak bisa menebus dirinya sendiri. Satu-satunya cara adalah dia harus mencari orang yang mau membeli dia. Itu cara nebus budak. Makanya kan di dalam beberapa hukum Islam, merdekakanlah budak gitu kan. Karena memang budak nggak bisa memerdekakan dirinya sendiri. Kemudian, Juwariyah ini tahu kalau Sabit bin Qais ini nggak punya uang cukup banyak. Oke, nggak punya uang cukup banyak untuk membebaskan dia atau untuk memerdekakan dia. Maka Juwairiyah datang kepada Nabi, tujuannya apa? Tujuannya gini, Juwairiyah itu datang kepada Nabi, bilang sama Nabi, ya aku ini ingin bebas, engkau tahu aku ingin bebas, ingin merdeka, tolong dong bantu dananya dulu gitu ya, atau bantu dulu kasih materi berupa apa biar Sabit ini bisa memerdekakan, atau nggak apa-apa jadi budaknya, jadi budak, bukan jadi budak ya, maksudnya eh, Zuwairiyah ini akan membayar ya, akan melunasi hutangnya tadi dengan cara apa? Kerja sama Nabi. Jadi itu rencananya gitu awalnya. Rencananya tolong dong dibayarin, bantuin dana gitu. Nanti aku cicil ya, balikin dananya gitu. Itu dengan cara bekerja dengan Nabi. Awalnya begitu. Awalnya begitu Juwairiyah itu. Tapi intinya dia nggak mau menjadi tawanan, ya nggak mau jadi budak. Intinya dia mau merdeka. Nah, tapi dengan cara seperti itu. Maka Juwairiyah ini datang ke dalam tendanya Rasul ya. Ini case-nya masih di ini teman-teman. Case-nya itu masih di apa namanya? Di sekitar eh, perang Bani Mustalik tadi ya. Jadi dia datang mendatangi tendanya Rasulullah SAW. Maka kemudian Juwairiyah itu bilang, wahai Rasulullah, engkau tahu kan apa yang menjadi keinginanku? Iya, kata Rasul. Maksudnya apa yang menjadi keinginannya adalah dia pengen bebas. Dia nggak pengen lagi jadi budak. Nah, tolong dong saya gitu. Gimana caranya saya bisa merdeka? Maka Rasulullah bilang, kamu pengen yang lebih baik nggak? Kata Rasul gitu kan. Nah, Juwairiyah tanya, apa itu? Maksudnya apa yang lebih baik daripada dibayarin atau dipinjemin dulu sejumlah materi untuk bisa membebaskan dia? Kata Rasulullah, aku menikahimu dan kutunaikan pembebasanmu. Gitu kan. Nah, kemudian Juwairiyah tanpa ragu dia bilang, tentu mau. Nah, ya iyalah kan. Udah ditunaikan pembebasannya, dinikahi lagi. Jadi kata Rasul, ya sudah. Kalau gitu kata Rasul, ya aku telah melakukannya. Artinya apa? Di situ menjadi tanda ya, di situ menjadi tanda bahwa Rasulullah sudah memerdekakan Juwairiyah dengan cara apa? Dengan cara dinikahi tadi gitu. Jadi ada beberapa treatment kalau dalam perbudakan itu. Mungkin kita agak nggak nyambung atau nggak paham karena kita nggak ada perbudakan dan budaya itu udah nggak ada di kita. Tapi dulu ya, kalau seorang budak itu dinikahi, maka dia kemudian bisa dibebaskan. Nah, ada istilah milkul yaminnya dalam beberapa kali kajian juga aku udah jelasin bagaimana konsep milkul yamin. Seorang tuan menikahi budaknya, lalu kemudian budaknya melahirkan anak dari tuannya, maka budak itu akan terbebas dengan kelahiran anak itu. Nah, seperti itu teman-teman, itu konsep milkul yamin. Nah, kalau yang kali ini ya Nabi bilang, ya aku akan menikahimu dan kutunaikan pembebasanmu. Jadi ketika Nabi sudah menikahi Juwairiyah, ya Nabi sudah menikahi Juwairiyah, maka orang-orang muslim yang pada saat itu punya tawanan perang tadi kan dibagi-bagi ya. Mereka akhirnya berkata ya, orang-orang muslim ini bilang, "Oh, ini tawanan kita ini ternyata ipar-iparnya Rasulullah, ya, saudara-saudara dari istrinya Rasulullah." Wah, nggak mungkin iparnya Rasulullah kita tawan gitu kan. Karena kan udah menjadi ahlul bait, menjadi keluarganya Rasulullah. Ya kali keluarga Rasulullah ditawan ya. Padahal ini Juwairiyah nggak minta. Juwairiyah itu nggak minta keluarganya dibebaskan, Juwairiyah nggak minta kaumnya dibebaskan, dia cuma bilang bebaskan ini diriku gitu ya, aku ingin membebaskan diriku. Tapi masya Allah akhirnya itu juga menjadi peluang agar membebaskan
keluarganya yang lain, membebaskan Bani Mustalik yang lain. Nah, itu langsung itu ya, dalam suatu riwayat diceritakan mereka teriak-teriak, bukan teriak, mengangkat suara, eh, tawanan kita adalah iparnya Rasulullah, mereka telah menjadi ipar Rasulullah, bebaskan ipar-ipar Rasulullah. Nah, mereka teriak begitu. Akhirnya apa? Kurang lebih 100 orang ya, 100 keluarga itu dibebaskan, teman-teman. Dibebaskan karena apa? Dibebaskan karena, bentar ya, dibebaskan karena sudah menjadi iparnya Rasulullah. Jadi nggak mungkin ipar Rasulullah ditawan. Nah, itulah yang kemudian menjadi uh, kenapa Juwairiyah itu menjadi berkah bagi kaumnya. Karena dengan dia berani ya, dengan dia berani meminta pembebasan dirinya, kemerdekaan dirinya, maka kemudian 100 orang lainnya itu bisa terbebaskan atau termerdekakan juga. Masya Allah ya, ini perempuan yang berani nih. Jadi perempuan tuh jangan kayak perempuan sinetron Indosiar lah ya. Ya, dipukul, diapain, diem aja gitu. Nggak gitu, harus punya value. Perempuan harus punya value. Salah satunya seperti ini. Oke, nah, apa aja keutamaannya Juwairiyah? Pertama, Juwairiyah itu menjadi berkah bagi kaumnya karena tadi dengan pernikahannya itu 100 orang Bani Mustalik yang ditawan itu dimerdekakan. Yang kedua, Juwairiyah ini rajin ibadah dan rajin berzikir. Ya, dia punya habit kalau habis subuh itu punya kebiasaan berdiam di masjid. Nah, kalau ada yang tanya nih hukumnya, nah, biasanya ada yang nanya nih, apa hukumnya perempuan sholat di masjid? Boleh, tidak dilarang, ya boleh teman-teman. Karena ada bahkan ada hadis yang menyatakan bahwa janganlah kalian melarang perempuan-perempuan kalian untuk mendatangi masjid. Tapi jika mereka tahu ya sesungguhnya di dalam rumah lebih baik. Sholatnya perempuan di rumah itu lebih baik. Kenapa? Karena perempuan itu ya satu, dia ketika keluar dari rumahnya itu sekujur tubuhnya ya, seluruh dirinya itu berpotensi. Iya boleh, beneran boleh, cari hadisnya, boleh perempuan ke masjid boleh, jangan dilarang. Tapi andai kata mereka lebih tahu keutamaan perempuan sholat di rumah ya, maka lebih baik di rumah. Kenapa di rumah? Karena gini teman-teman, ada kita pernah ngobrol ya, kenapa perempuan itu lebih baik di rumah sholatnya? Karena perempuan ini satu, dia kalau keluar seluruh dirinya itu menjadi fitnah. Ya, seluruh dirinya, wangi badannya jadi fitnah, ya, bau badannya aja fitnah. Wangi salah, bau salah. Ya, bayang ya, kebayang. Astagfirullahaladzim, aku pernah kejadian soalnya, lagi sholat ya, mau Allah Akbar gitu. Di sebelah itu ada, ya kan pasti sopnya perempuan semua ya. Itu ada yang kurang mengenakan gitu aromanya. Kita jadi nggak bisa khusyuk sholat. Kenapa? Karena kan kita tersiksa dengan bau itu ya, tersiksa dengan aroma itu. Tapi kita mau apa namanya mau protes juga, kita jadi khawatir dosa nggak ya kita ngomong gini dalam hati gitu kan kita manusia biasa gitu, ketika mencium bau yang kayak gitu kan aduh ya Allah nggak enak banget gitu. Nah, jadi perempuan itu salah satunya itu, wanginya aja jadi fitnah, baunya apalagi. Gitu kan. Nah, yang kedua, kenapa perempuan itu memang tidak disarankan untuk keluar ya, maksudnya gini, emang nggak boleh aja, boleh gitu, tergantung keperluannya kalau memang urgent. Cuma perempuan ini masalahnya mulutnya nggak bisa dijaga. Nggak di tukang sayur ya, nggak di warung, di kedai ya, kemudian nggak di kantor, nggak di tongkrongan, even di masjid itu ada aja potensi gibah, fitnah, ya gosip, nyeritain tetangga, ada aja. Nah, jadi memang salah satu salah satu hikmahnya ya kenapa perempuan itu disarankan untuk sholat di rumah ya karena itu, karena kalau keluar dia nggak bisa jaga dirinya gitu. Cuman kalau kita meyakini kita bisa jaga diri, jaga mata, jaga lisan ya, jaga pendengaran, tidak terikut dalam pembicaraan-pembicaraan yang terlalu sia-sia, ya sudah silakan ke masjid, nggak ada yang melarang ya. Jadi bukan larangan, cuma ya itu tadi perempuan itu ada potensi itu ya, potensi seperti itu. Nah, Juwairiyah ini adalah perempuan yang rajin beribadah dan rajin berzikir. Salah satu habitnya adalah sehabis subuh dia punya kebiasaan untuk berdiam di dalam masjidnya, menyibukkan diri dengan zikir hingga matahari meninggi. Ya, misalnya duha berarti. Kalau matahari meninggi itu duha. Nah, kalau terbit matahari berarti syuruk. Nah, jadi ini salah satu kebiasaannya Juwairiyah ya. Betul-betul sampai istri-istri Rasul yang lain pun itu mengakui bahwa Juwairiyah ini adalah perempuan yang rajin beribadah dan rajin berzikir. Bahkan Aisyah bilang, aku nggak pernah melihat yang lebih baik daripada Juwairiyah ya dalam hal ibadah dan zikirnya gitu. Nah, Juwairiyah ini juga mengutamakan Allah dan Rasulnya dibandingkan keluarganya. Jadi setelah dinikahi oleh Rasulullah, Rasul itu nggak mau ngebebanin Juwairiyah macam-macam. Karena kan dia tadinya kafir gitu ya, anak kepala suku yang
yang mana kafir juga kan gitu kan. Nah, Rasulullah itu bilang ke Juwairiyah, nggak apa-apa kalau mau balik ke keluargamu silakan gitu. Nah, tapi Rasulullah itu tidak mau Juwairiyah itu tidak mau meninggalkan Rasulullah. Kenapa? Karena lebih memilih mengutamakan Allah dan Rasulnya ya dibandingkan dengan keluarganya. Jadi lebih memilih untuk mengikuti dan hidup bersama mendukung perjuangan Rasulullah SAW. Nah, Juwairiyah ini juga merupakan wanita yang banyak bersedekah. Karena dia tadi case-nya ini ya, case di awalnya kan dibebaskan ketika sudah menjadi tawanan dalam perbudakan, maka Juwairiyah ini merupakan wanita yang banyak bersedekah. Salah satunya adalah keinginannya untuk membebaskan perbudakan. Jadi kalau ada misalnya beliau dengar gitu ya, wah di sana ada budak yang ingin dibebaskan, itu Juwairiyah itu langsung cepet-cepet, bisa nggak kita bebasin gitu. Juwairiyah itu bertanya kepada Rasulullah, karena kan ya bagaimanapun membutuhkan materi ya, membutuhkan materi, dan kalau membutuhkan materi otomatis kan izin dulu kasih tahu ke suami gitu. Sampai Rasulullah itu bilang sampai Juwairiyah itu bilang ke Rasulullah, boleh nggak kita bebasin yang itu. Nah seperti itu. Nah Juwairiyah ini meriwayatkan 7 hadis, tercatat ada 7 hadis, dan dia juga dijadikan rujukan ya untuk belajar. Kita setiap kali belajar Ummul Mukminin pasti tahu lah ya, bahwa pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW, semua istri-istri Nabi, semua ummul mukminin itu punya tugas sebagai apa? Yaitu sebagai pengajar, sebagai ulama perempuan ya. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu belajar kepada istri-istri Nabi, karena kan pasti yang hidup bareng sama Nabi yang paling banyak siapa? Istri-istrinya kan, istri-istri Nabi. Jadi banyak belajar kepada itu. Seperti Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini salah seorang ulama di masa sahabat ya, salah satu orang yang berilmu, dan kemudian mujahid atau sosok sahabat atau tabiin lainnya. Dan ini banyak sekali sahabat-sahabat yang berguru ya, tercatat banyak sekali sahabat-sahabat yang berguru kepada Juwairiyah. Begitupun istri-istri Nabi yang lain. Iya, Ibnu Abbas, betul. Ibnu Abbas tuh bisa dikatakan yang otentik ya, salah satu yang riwayatnya, coba nanti teman-teman carilah hadis-hadisnya dari riwayat Ibnu Abbas. Oke. Nah, sebenarnya ada beberapa hadis terkait Juwairiyah, tapi di sini aku tampilin 2 ya. Nah, karena ini sepertinya akan berkaitan dengan apa yang kita lakukan sehari-hari. Yang pertama adalah terkait dengan larangan puasa di hari Jumat. Nah, jadi ini ceritanya Juwairiyah ini kan rajin ibadah ya, rajin puasa, zikir, semua diladenin. Nah, pada saat itu ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala alaiha yaumal jum'ah, dakhala alaiha, maksudnya itu menemui ya, mendatangi Juwairiyah pada hari Jumat, wahiyya shaimah, dia lagi puasa, Juwairiyah lagi puasa. Faqala asumti, Nabi nanya, kamu puasa enggak? Gitu kan. Asumti amsi, kamu kemarin puasa enggak? Kata Juwairiyah, qalat la. Juwairiyah bilang, enggak, aku enggak puasa kemarin. Kemudian Nabi bilang lagi, turidina antasumi ghadan? Kata Nabi, besok mau puasa enggak? Ada rencana puasa enggak? Kata Juwairiyah, qalat la, enggak sih, besok enggak ada rencana buat puasa. Nah, kata Nabi, qala fa'aftiri wa qala Hammad, ya. Jadi kata Nabi, berbukalah, buka puasa kamu, futur. Wa qala Hammad, dan kemudian Hammad, perawi yang lain mengatakan sama Qatadah, ya. Qatadah ini juga perawi yang lain haddatsani Abu Ayyub an-Juwairiyah hadatsat sufa amaroha fa'aftarat. Jadi ketika Nabi menyuruhnya untuk berbuka puasa, maka kemudian Juwairiyah langsung berbuka saat itu. Ketika Nabi sudah memerintahkan, ya, bukti ketaatannya. Jadi teman-teman, hadis ini menunjukkan bahwa kalau ini biasanya sering ada yang tanya, boleh nggak sih puasa hari Jumat? Jawabannya adalah tergantung kita udah puasa di hari sebelumnya, ya. Jadi antara Senin sampai Kamis itu ada puasa sebelumnya nggak gitu ya? Atau kita akan puasa sesudahnya hari Sabtu gitu. Jadi gini, kenapa Rasul menyuruh berbuka? Pertama, hari Jumat itu adalah penghulu hari dalam seminggu. Jadi dalam satu minggu ada hari rayanya, ya. Dan hari rayanya kita itu adalah hari Jumat, gitu. Ini hadis Nabi. Dalam satu minggu ada hari raya yang paling utama, ada penghulu segala hari, yaitu hari Jumat. Dan hari Jumat itu adalah hari rayanya orang Islam dalam satu minggu. Maka pada hari Jumat itu ya kita sholat, kemudian nanti kalau ada yang punya kebiasaan ngasih makan Jumat, sedekah makan Jumat, pasti ya tahu lah ya, habis sholat Jumat makan gitu, karena memang itu adalah hari buat hari raya gitu, seperti kita melaksanakan hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Nah, kenapa tidak boleh puasa tunggal di hari Jumat? Karena itu menyelisihi kebiasaan orang Islam, ya, kebiasaan orang Islam. Kemudian yang kedua adalah karena puasa Jumat itu adalah kebiasaan kaum Bani Israel atau orang-orang Yahudi gitu. Jadi kalau kita puasa kayak mereka tuh mengkhususkan hari Jumat buat puasa.
Kenapa menghususkan hari Jumat buat puasa? Nanti Sabtunya kalau teman-teman tahu ada ashabus sabat ya. Jadi ada orang-orang yang dilarang untuk pergi bekerja di hari Sabtu, tidak boleh melaut di hari Sabtu, nggak boleh cari nafkah di hari Sabtu. Itu ada kisahnya ya di dalam Quran juga, ashabus sabat. Atau kalau di kita bilangnya gereja sabat gitu. Itulah alirannya ya, gereja sabat itu. Jadi mereka puasanya di hari Jumat, khusus di hari Jumat, tidak di hari lain. Kalau teman-teman puasa Daud misalnya, habis Rabu puasa, Kamis pasti nggak puasa kan? Jumat puasa nggak apa-apa, karena udah ada Rabunya gitu. Atau kita puasa di hari Kamis ya, Seninnya nggak puasa sunnah, Kamis puasa sunnah. Jumat mau puasa sunnah boleh. Nah, kenapa nggak disarankan di Sabtu? Karena kita nggak tahu kalau misalnya kita puasanya hari Jumat, ya kan? Besok puasa gitu kan? Rupanya kita nggak tahu kan, iya kalau besok masih hidup, kalau besok meninggal udah, ya kan, udah melanggar, udah ingkar sunnah kita gitu, udah melanggar sunnahnya Rasulullah gitu. Jadi memang disarankan kalaupun mau berpuasa di hari Jumat ya, itu harus didahulukan apakah di hari Kamisnya atau di hari Rabunya atau sampai dengan hari Seninnya gitu. Jadi sudah ada teman, sudah ada sudah ada puasa yang juga dilakukan di dalam pekan itu, di dalam minggu itu gitu. Sehingga kita tidak menghususkan puasa di hari Jumat, karena nggak boleh ya, menghususkan puasa di hari Jumat itu nggak boleh, tidak ada syariatnya, tidak ada disunahkan di dalam Islam. Nah itu hadis yang pertama seputar Juwairiyah. Nah kemudian ada hadis yang kedua terkait dengan zikir. Tadi kita lihat bahwa Juwairiyah itu punya kebiasaan berzikir ya. Dari Juwairiyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW pernah keluar dari sisinya pada pagi hari setelah sholat subuh. Maksudnya keluar dari rumah Juwairiyah ya, meninggalkan kan beliau kan istrinya tinggal di komplek yang berdekat-dekatan. Sedangkan Juwairiyah berada di tempat sholatnya. Setelah itu beliau pulang, setelah tiba waktu duha, sedangkan Juwairiyah masih dalam keadaan duduk. Masih zikir ini berarti. Masih zikir, panjang banget zikirnya ya. Dari setelah sholat subuh sampai duha, teman-teman. Kalau kita kan biasanya habis subuh ngapain ya? Ada yang tidur lagi gitu ya, Allah alam lah. Nah jadi beliau Nabi Muhammad pulang melihat Juwairiyah masih duduk di tempat duduknya tadi ya, masih duduk di tempat sholatnya tadi dan masih dalam keadaan berzikir. Lalu beliau bertanya ya, Nabi bertanya kepada Juwairiyah, apakah engkau tetap dalam keadaan ketika aku tinggalkan? Maksudnya apakah engkau tetap dalam posisi itu berzikir seperti itu pada saat aku tinggalkan? Juwairiyah bilang iya. Iya, posisinya kayak gini dan aku tetap kayak gini. Nabi bersabda, sungguh aku telah mengucapkan setelahmu 4 kalimat sebanyak 3 kali yang jika ditimbang dengan yang engkau ucapkan sejak tadi tentu akan menyamai timbangannya. Artinya, kalau kita berzikir dengan 4 zikir ini, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala itu mengganjar dengan pahala yang sama besarnya sebagaimana kita berzikir dari ibadah subuh sampai dengan duha. Nah, apalagi kalau kita membaca zikir ini berulang-ulang, teman-teman. Nah, bunyinya apa? Bunyinya adalah subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridho nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Kalau yang zikir pagi pasti tahu ini ya. Ya, ada yang ngangguk-ngangguk, alhamdulillah. Kalau yang zikir pagi pasti tahu ini, subhanallah bihamdih adada khalqih wa ridho nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Yang artinya apa? Ini dipahami dulu, teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau cari tentang makna kalimat thayyibah, main-main di Instagram aku pernah bikin konten, judulnya itu adalah pohon kata. Ya, kenapa disebut pohon kata? Karena kalimat thayyibah itu di dalam Quran dikatakan kalimat thayyibah itu ya seperti pohon yang cabangnya atau ranting-rantingnya itu menjulang ke langit, sedangkan akarnya itu sabit. Sabit itu artinya mencengkram kokoh di dalam tanah. Jadi kebayang teman-teman, kalau yang namanya kalimat kalimat thayyibah, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, masya Allah, insya Allah ya, kalimat thayyibah itu semua seperti pohon yang cabangnya itu naik ke langit. Artinya kokoh sekali, tidak bisa digoyahkan. Nah, sedangkan akarnya itu menancap sabit ya, kokoh di dalam tanah. Maka kalau kita pahami setiap zikir kalimat thayyibah itu bukan sekedar kayak kadang kita kan habis sholat ngaco baca zikirnya kan. Kayak mana itu zikir yang ngaco? Kayak gini. Suruh zikir subhanallah, 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 subhanallah. Gak jelas. Ya kan? Atau ada nggak yang pernah nonton? Aku agak terganggu dengan orang yang kalau di masjid ya. Ini aku curhat pribadi. Di masjid pernah lihat nggak orang zikir la ilaha illallah, awalnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, jelas hurufnya, lama-lama la ilaha illallah, la ilaha illallah, mungkin nggak jelas ya. Itu namanya kita curang. Kenapa curang? Karena kita tidak memberikan
setiap huruf itu hak yang benar. Ya kayak kita nahan hak orang lain. Nah, makanya pada saat kita zikir itu harus jelas teman-teman. Subhanallah, 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 jelas. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Awalnya ya la ilaha illallah. Udah hitungan ke 68, 69, 70 ya. Lebih kuat goncangan kepalanya daripada la ilaha illallah. Itu banyak kita temui ya, kita jangan ngikutin yang habit-habit seperti itu. Jadi setiap zikir itu harus diberikan haknya. Nah, kalau teman-teman mau mendalami makna-makna kalimat thayyibah, nggak apa-apa main-main ke Instagram aku. Ya, kalau ada yang dapat link dari Instagram aku juga silakan buka di profil, itu ada konten ya tentang pohon kata ya, bagaimana memahami kalimat thayyibah itu masing-masing dengan fungsinya, dari mana dalilnya, digunakan saat apa, dilafazkan saat apa, diwiridkan untuk apa. Nah, itu ada pemahamannya masing-masing. Nah, jadi zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Juwairiyah ya, jadi kata Nabi, itu kamu panjang banget tuh kan, panjang banget zikirnya. Sebenarnya ada zikir yang lebih afdol ya, yang kalau kamu baca pahalanya sama dengan kamu duduk dari pagi tadi. Gitu. Apa itu bunyinya? Subhanallah, Maha suci Allah wa bihamdih. Ya, dan segala puji baginya, aku memujinya. Sebanyak apa? Ada kholqi, sebanyak makhluknya. Teman-teman kebayang nggak? Makhluk Allah itu jumlahnya, ya Allah. Ini tuh zikir yang teman-teman kalau kita pahami, kebayang ya, kita memuji Allah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala sebanyak makhluknya. Sebanyak makhluknya, teman-teman. Berarti manusia, hewan ya yang ada di laut, yang ada di udara, sampai ke amuba, sampai ke kuman terkecil sekecil apapun, kita memuji Allah sebanyak itu. Bayangin manusia saja ya, makhluk Allah, manusia aja. Sekarang jumlahnya di dunia itu kurang lebih 7 miliar ya kalau nggak salah ya, 7 miliar. Jumlah seluruh penduduk bumi. 7 miliar. Berarti kita bertasbih sebanyak 7 miliar kali. Kita bertahmid, ngomong alhamdulillah sebanyak 7 miliar kali. Itu baru ngitung manusia. Kita belum lagi ngitung pohon, ya, ngitung ranting, hitung daun, setiap daunnya itu makhluk Allah kan. Hitung semut, menghitung hewan-hewan yang ada di dasar laut terdalam yang kita nggak pernah lihat, di laut yang gelap, di laut yang dalam. Sebanyak itu teman-teman. Jadi nggak cuma 7 miliar. Siapa orang yang bisa bertasbih 7 miliar kali dalam waktu dari pagi sampai duha? Nggak ada kan? Tapi dengan zikir ini teman-teman, kalau kita pahami, bayangin ya, kita bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala, kita bertahmid sebanyak adada kholqi, sebanyak semua makhluk yang Dia ciptakan. Warido nafsi, sejauh kerelaannya. Cantik banget bahasanya. Kalau paham bahasa Arab pasti bisa menikmati doa ini ya. Adada kholqi, aku memuji Allah sebanyak ciptaannya. Warido nafsi, sejauh kerelaannya, seberapa besar Allah meridhoi saya sebagai hambanya ya. Wazinata arsy, seberat timbangan arsy Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman kalau pernah coba nanti cari tadabbur atau tafsir tentang ayat kursi ya. Itu Masya Allah teman-teman. Kalau digambarkan arsy Allah Subhanahu wa taala itu, otak kita yang agak ada bodoh-bodohnya ini ya. Kita ini kan otaknya terbatas ya. Kita ini otaknya terbatas, ilmunya terbatas. Nah, makanya kita nggak bisa ngebayangin kekuasaan Allah karena nggak nyampe otak kita. Teman-teman bayangkan ya, arsy Allah itu kayak apa sih? Jadi, kalau 7 lapis langit, ya, bumi dan 7 lapis langit, itu dipres, semua disatuin, dikumpulin, dipres, dan ukurannya adalah sebesar cincin, oke, sebesar cincin, jika dibandingkan dengan arsy Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan dengan kursinya Allah Subhanahu wa taala. Ya, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Itu jadi kalau seluruh 7 lapis langit ini disatukan, yang kita nggak tahu, bahkan kita nggak tahu lapis pertama langit itu di mana, dipres disatukan, itu hanya sebesar cincin, oke? Maka kursinya Allah Subhanahu wa taala itu adalah sama dengan cincin di atas padang pasir. Kebayang ya, bagaikan cincin di tengah padang pasir. Nah, bagian ini aja kita udah gak nyambung nih. Udah, segede apa ya gitu. Intinya gitu. Bagaikan cincin, satu cincin di tengah padang pasir. Jadi cincin tadi adalah 7 lapis langit yang dipres, gitu. Itu 7 lapis langit itu udah jadi cincin sekecil itu, ditaruh di tengah padang pasir. Karena kursinya Allah itu sebesar seluas padang pasirnya tadi. Yang kita nggak tahu batasnya di mana. Nah, perbandingan antara kursinya Allah dengan arsy-nya, arsy itu singgasana ya. Kursinya Allah dengan singgasananya Allah, oke, itu pun bagaikan cincin di tengah padang pasir.
Jadi kebayang ya, kursi yang segede itu tadi yang kita bayangkan di awal itu cuman sebesar cincin di tengah padang pasir jika dibandingkan dengan sigasannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluas apa? Wallahu a'lam. Kita nggak ada yang tahu. Intinya luas sekali teman-teman. Seberat timbangan arsnya. Di surah apa ya? Di juz 29 kalau nggak salah. Di juz 29 itu ada loh. Jadi pada saat nanti hari akhir, pada saat nanti kiamat, arsnya Allah Subhanahu wa taala itu akan akan dijunjung oleh 8 malaikat. Tapi 8 itu bukan 8 orang. Ada yang menyatakan 8 itu adalah 8 soft, 8 baris malaikat. Setiap barisnya berisi berapa? Wallahu alam. Ya. Jadi bayangkan segede itu teman-teman. Arsy Allah itu sebesar itu, sehingga pada saat hari kiamat arsy Allah itu akan dijunjung ya, akan diangkat oleh 8 malaikat, bukan 8 orang, karena bukan orang hitungannya, 8 saf. Ada yang mengartikan tafsir 8 saf. Saking kan besarnya arsy Allah Subhanahu wa taala. Kebayang ya? Wa midada kalimati, dan sebanyak tinta tulisan kalimatnya. Paham ya? Yang dimaksud dengan kalimatnya itu, ayat itu kan terbagi dua. Ada ayat yang tertulis kayak di Quran, oke, namanya ayat syariah yang tertulis hukumnya. Ada juga yang disebut dengan ayat kauniyah atau tanda-tanda Allah dalam bentuk ciptaannya. Nah, seperti apa? Kita lihat laut, kita lihat anak-anak kita, ya, kita lihat saudara kita, lihat orang tua kita, lihat diri kita. Itu namanya disebut dengan ayat kauniyah atau tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala lewat ciptaannya. Nah, itu ada 2 hadis seputar Juwairiyah ya, yang tadi yang pertama adalah terkait dengan puasa di hari Jumat, yang kedua adalah zikir yang kalau diamalkan mudah-mudahan kita bisa memperbanyak ya, mengkonversi setiap detik kita menjadi amal-amal soleh. Oke, mungkin itu dulu. Alhamdulillah pas jam 9 ya. Terima kasih teman-teman. Ini moderatornya nggak ada kayaknya hari ini. Jadi silakan kalau ada yang mau bertanya boleh raise hand atau langsung tulis di kolom chat, silakan. Monggo. Oh, ini udah ada nih. Kalau puasa Daud pas Jumat. Nah, ini tadi udah sedikit dijelasin ya. Kalau puasa Daud pas Jumatnya puasa gimana? Nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu adalah kalau dia Jumatnya dihususkan puasa sendiri. Jadi cuma puasa di hari Jumat, tok nggak ada temennya, nggak boleh. Tapi kalau misalnya puasa Daud, contohnya Rabu ya, Rabu puasa Daud, kemudian Kamis kan berarti nggak puasa. Nah, mau nggak mau kan Jumat tuh puasanya. Nah, itu boleh. Kenapa? Karena udah ada pendamping puasanya di hari sebelumnya. Gitu. Ibu Yolanda. Ada lagi teman-teman? Ini kadang-kadang moderatornya saya mandiri aja lah ya, tanya jawab sendiri. Iya, silakan, Jasmine. Jelas kan ya suaranya Kak atau gimana? Jelas, clear. Kalau hari sebelumnya ya Kak ya, tadi Jumat tapi ada hari pendamping sebelumnya. Kalau hari pendamping setelahnya kayak Sabtu gitu gimana Kak? Bisa nggak? Jadi kayak Jumat Sabtu atau Jumat Sabtu Minggu gitu. Itu gimana? Iya, catatannya kan yang penting tidak boleh dihususkan hanya hari Jumat gitu. Kalau hari Sabtunya kita puasa boleh sebenarnya, cuma kan gini, kita nggak ada yang menjamin di hari Sabtu masih hidup kan, gitu. Makanya disarankan hari sebelumnya. Jadi lebih baik kalau kita sudah puasa di hari sebelumnya, apakah itu Senin, Selasa, Rabu atau Kamis, gitu kan? Karena oke, kita puasa hari Jumat nih, kita puasa hari Jumat, nggak ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis kita nggak ada puasa. Cuman kita puasa dengan harapan kita mau puasa dari Sabtu kan gitu ya, mau puasa dari Sabtu nih, niatnya karena Allah mau puasa dari Sabtu. Qadarullah Jumat malam meninggal, kan enak ya, Jumat malam meninggal juga enak ya. Cuman yang meninggal Sabtunya nggak sempat puasa. Nah itu kan berarti ya kita hanya puasa di hari itu ya, puasa di hari Jumat. Nah ini yang nggak dibolehkan. Menghususkan puasa di hari Jumat itu sama dengan mengikuti kebiasaan orang-orang kaum Yahudi gitu. Jadi yang penting nggak boleh berdiri sendiri. Kalau mau puasa Sabtu ya silakan. Mudah-mudahan masih cukup waktu gitu kan. Karena kan kita nggak tahu hari esok kan gitu kan. Tapi kalau misalnya kemarin kita udah puasa, hari Jumatnya mau puasa, ya silakan. Kan kita udah puasa di hari sebelumnya gitu. Allah ta'ala alam. Ada lagi teman-teman? Kok jadi pemalu semua ya, jadi wanita ansor semua ya. Tapi wanita ansor nggak malu-malu kalau nanya soal ilmu. Ada lagi? Kak, ada lagi Kak? Boleh. Iya, silakan Yasmin dulu, setelah ini Kak Yol. Boleh. Kak Yolanda. Gini sih Kak, ini tentang yang kayak yang zikir pagi petang ya Kak, yang Al-Surat.
Kan kalau di zikir pagi petang itu kan ada yang kayak dibaca misalnya kayak 10 kali, ada yang baca 3 kali, ada yang kayak 100 kali gitu ya, Kak. Nah, kalau misalnya nih, Kak, yang untuk bacaan yang kayak 100 kali atau 10 kali gitu, bisa nggak sih kita nggak baca sampai sebanyak itu gitu, Kak? Bisa nggak sih kita Ya, short jadi entah 3 atau atau memang harus bisa. yang disuruh baca banyak itu memang harus sebanyak itu ya, Kak? Gimana tuh? Oke, iya iya. Baik, bismillah. Kan memang kan zikir pagi petang itu banyak versi ya, banyak versi. Bahkan ada yang dia kalau di tempatku bahkan ada zikirnya sendiri gitu. Maksudnya kita zikirnya namanya zikir nasiriyah itu di ijtihad salah satu ulama di sini terus disusunkan zikir nasiriyah, zikir pertolongan gitu. Jadi yang penting adalah satu, kita tidak menyalahi tidak menyalahi sunnahnya. Jadi kan zikir-zikir pagi itu memang dikumpulkan ya, zikir-zikir pagi itu dikumpulkan dari berbagai hadis-hadis Rasulullah tentang keutamaan zikir-zikir atau doa-doa yang harus diucapkan di pagi hari gitu kan. Contohnya kayak asbahna wa asbahal mulkulillah. Itu kan doa pagi hari. Dia doa pagi hari tapi dimasukkan ke dalam zikir pagi kan gitu kan. Nah, kenapa sampai ada yang 100 gitu? Gini, jadi ada amalan-amalan yang kita harus mencapai minimum setiap hari gitu ya, minimumnya setiap hari. Kalau misalnya contoh istighfar 100 kali kan, kalau satu dosa kecil itu, kalau ini beneran hadis, satu dosa kecil itu bisa diampunkan dengan 70 kali beristighfar dengan sungguh-sungguh. Dosa kecil ya, bukan dosa besar, dosa kecil. Nah, jadi berarti kita kan harus punya minimum 70 istighfar dalam satu hari untuk minta ampun dengan atas satu dosa kecil. Nah, makanya ada yang menyarankan sampai misalnya satu hari minimum istighfar 100 kali, minimum tasbih 100 kali. Nah, kalau itu udah terselesaikan di pagi hari ya, jadi kita nggak nyicil-nyicil lagi nih siang-siang gitu. Tapi kalau seandainya kita satu hari di pagi hari cuma sempat 10, ya cicilah sisanya di sholat zuhur kah, di sholat asar kah, dicicil-cicil, dipecah-pecah juga nggak apa-apa gitu. Misalnya kayak aku punya target zikir sendiri gitu, aku punya target zikir sendiri. Tapi ini gimana ya caranya biar biar bisa terselenggara gitu ya, maksudnya dapat. Aku pecah ke dalam 5 targetin. Nah, selebihnya adalah zikir-zikir di luar sholat gitu. Jadi jumlah-jumlah itu sebenarnya mempermudah kita agar tidak agar kita tidak lost, agar kita tidak lalai sampai nanti di akhir hari masa udah sampai isya, selesai sholat isya kita satupun gak istighfar, sekalipun gak zikir. Nah, itu kan e, ibaratnya ente sesuci apa gitu kan, kamu seyakin apa terbebas dari dosa sampai tidak berzikir dan tidak bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Sebenarnya itu. Jadi kalaupun mau dibaca 10 kali ya nggak apa-apa, nggak ada masalah, tapi bayarkan atau cicilkan sisanya di sholat-sholat yang lain gitu. Kalau misalnya nih kan, Kak, saya disuruhnya 100, tapi kita cuma baca 10 aja, tapi kita nggak ngelunasin yang lainnya. Itu apakah fadilahnya sama atau berbeda? Kalau zikir itu nggak ada kewajiban hitungan sih, ya. Kecuali zikir-zikir yang memang ada kewajibannya, contohnya kayak 33 kali habis sholat ya, 33 subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Kalau itu memang ada. Tapi mohon maaf nih, aku kemarin baru baca, jadi aku baca status orang ya, terus aku jadi ngecek, emang iya gitu. Jadi gini, bacalah Asmaul Husna ini 670 kali gitu. Kok ada hitungannya gitu kan? Setauku nggak ada. Nah, akhirnya aku searching gitu, apa iya setiap zikir itu harus ada angka-angkanya kan gitu kan. Akhirnya aku cari referensinya, oh ternyata tidak ada, basis syariatnya nggak ada. Jadi ulama-ulama itu tidak harus sampai oh nggak, misalnya kayak baca ini 1100 kali, nggak ada. Rasul nggak pernah pakai hitung-hitungan gitu, kecuali yang tadi ya, kayak subhanallah 33 kali dan selanjutnya. Atau kayak sholat tasbih, kalau itu memang benar ya hitungannya, 1000 kali tasbih itu memang ada hitungannya. Tapi nggak ada tuh kayak yang khusus sekian-sekian, nggak ada. Cuman kenapa kita disarankan untuk meraih atau mencapai target tertentu? Karena manusia itu kalau nggak ditargetin, dia lalai gitu. Makanya ditargetin tuh. Nah, bahkan kalau di tempatku di challenge satu hari 5.000 kali. Wah, 5.000 kali. Gitu kan. 5.000 kali tuh. Begitu dapat 5.000 dinaikin. Satu hari 10.000 kali. Zikirnya ditentukan. Harus bukan hanya zikir, tilawahnya, surah ini harus khotam. Di tempat aku kerja kayak gitu. Jadi kita kalau nggak ditarget pasti kita lalai, maka ditarget. Terus apakah kemudian faedahnya atau fadilahnya hilang?
ya sebenarnya lebih penting lagi adalah keikhlasan pada saat mengucapkannya. Jadi berapa kali pun zikir itu kita ucapkan, ada loh orang sekali bismillah ya, bismillahnya sekali, tapi sepenuh hati yakin, wah itu fadilahnya luar biasa. Ya, dia bisa terselamatkan dari mara bahaya ya, kayak Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu kan bisa belah laut sampai menjadi 12 bagian ya, 12 jalan. Karena apa? Dengan satu keyakinan bismillah. Ucapannya cuma bismillah, nggak panjang, doanya nggak panjang, dimulai dengan apa nggak? Bismillah, tapi bismillahnya full keyakinannya, bismillah pukul, tek, karena yakin sama Allah, Allah perintahkan wadrib biasokal hajar, pukul batunya dengan tongkatmu wahai Musa, maka udah terjadi gitu. Jadi lebih penting lagi menurutku ya, lebih penting lagi adalah keikhlasan dan keyakinan pada saat kita mengucapkan zikir itu, bukan semata-mata hitungannya gitu. Masya Allah, merinding Kak, ya ampun. Ya, banyak itu deh, pelajarin fadilah-fadilahnya zikir. Tapi jangan itu ya, bacalah 1000 kali agar kamu mendapatkan ini. Iya Kak, ada sih Enggak. Kak, ada aku pernah beli di buku di toko buku lah pokoknya. Ada kayak kumpulan Asmaul Husna gitu Kak. Jadi kumpulan Asmaul Husna misalnya kayak ya Rohim itu dibaca berapa kali supaya dapat ini, supaya ini kayak gitu. Cuman kan udah pernah kita bahas ya di pertemuan pertama kali yang Kak bilang itu Iya betul. kayak gitu. Ya, tidak wajib. Oke. Thank you. Oke. Mbak Yol, monggo Mbak Yol. Ya, tadi kan aku sempat baru masuk ya. Terus ya baru dengar sekitar tadi Juariah tuh minta izin untuk memakai uang Rasul apa ya? Bagaimana sih? Oh, itu mau membebaskan budak, soal membebaskan budak. Nah, itu pernah pakai uangnya Rasul gitu. Tapi jadi kalau misalnya statusnya kita dikasih uang dari suami gitu, terus kita pakai buat sedekah, terus kita namanya sedekah berarti kan diam-diam ya, nggak boleh dikasih tahu siapa-siapa. Nah itu kita harus bilang dulu sama suami gitu atau gimana? Iya. Karena pakai uang suami. Enggak uang suami, udah uang kita itu. Oke, aku jawab ya. Uang kita, Eka belum punya kan? Aku jawab dulu. Bismillah. Jadi kenapa tadi Juwairiyah itu minta izin ke Rasul? Sebenarnya bukan minta izin masalah uangnya, enggak. Tapi gini, kan dia mau membebaskan seorang budak. Yang namanya membebaskan budak itu nggak ada hitungan 100.000, 200.000, hitungannya kan jutaan. Ya bahkan sampai kayak Bilal aja tuh sampai miliaran ya, sekitar 150.000 dinar kalau nggak salah. Abu Bakar itu nembus. Jadi pembebasan budak itu kan memang tidak murah gitu. Jadi Juwairiyah itu satu, karena beliau baru masuk Islam kan sama Nabi kalau nggak salah kurang lebih sekitar 6 tahun ya. Nah, jadi setelah nikah bareng tinggal hidup dengan Nabi itu kurang lebih 6 tahun. Kan baru belajar Islamnya tuh sama Nabi gitu. Jadi apa-apa pasti nanya. Nah, di hadis itu bukan tentang masalah minta izinnya. Ini kalau soal minta izin menggunakan harta kita pernah belajar di sesinya siapa ya? Ada nih kalau nggak salah, sesinya Zainab binti Huzaimah atau siapa gitu ya, tentang minta izin pakai harta suami atau enggak gitu. Untuk sedekah harus izin atau enggak. Tapi di hadisnya Juwairiyah tadi adalah tentang membebaskan budak, itu sebenarnya konteksnya panjang teman-teman. Jadi nanti ya setelah Nabi setelah Juwairiyah minta izin untuk membebaskan budak, itu Nabi ngasih amalan yang seperti membebaskan seorang budak. Nah gitu tuh lanjutannya. Cuman aku nggak hafal hadis lengkapnya. Intinya adalah konteks hadis itu adalah bagaimana kita punya kepedulian untuk membebaskan orang lain dari perbudakan dan ada cara-caranya gitu. Nah tapi kalau misalnya ditanya apakah kalau kita mau sedekah harus izin suami, ini udah pernah aku jawab tapi kita review lagi lah ya. Pertama lihat dulu kalau suaminya bahil pelit, diem aja udah, sedekah aja diem-diem gitu kan. Suaminya bahil nih pelit, daripada minta izin gak dikasih buat sedekah gitu kan, ngapain sih kamu sedekah, udah diem aja gak usah ngomong, sedekahin aja atas nama dia, toh uang yang dia berikan ke kita sebagai nafkah itu sudah menjadi milik kita, karena kan ketika dinafkahkan kepada istri maka udah menjadi milik istri gitu ya, istri yang boleh kelola kayak gitu. Nah jadi boleh tuh untuk diam-diam bersedekah nggak apa-apa, bahkan kalau perlu kita sedekahkan diam-diam atas nama suami biar kebaikannya pahalanya ke dia, hatinya lembut gitu ya, karakternya berubah. Nah, tapi ada juga tipe suami yang paham tentang keutamaan sedekah. Kalau ini ya bilang aja, gitu ya, Bi, aku mau sedekah nih sekian. Nah, mana tuh dia nambahin kan, gitu. Jadi iya, mana tuh dia nambahin. Oh ini dari aku tambahin gitu. Ya, alhamdulillah. Kalau tipe-tipe suaminya kayak Nabi Muhammad sih, izin juga nggak apa-apa. Tapi kalau tipe-tipe suaminya kayak Abu Jahal kan, nauzubillah ya.
Ya nggak harus izin lah gitu. Ya kayak Asiyah dengan Firaun lah kan. Nah, kan nggak banyak hal yang diomongin sama Asiyah. Ya perempuan itu begitulah. Harus pintar-pintar baca kondisi gitu. Wallahu taala alam. Oke. Sip ya, Bun ya. Sebentar ya Rin ya. Kita lihat dulu. Nah, di chat ya, di chat ada dari Ayu. Kabarnya besok gerhana bulan, iya betul. Dibahas nggak tentang, boleh dibahas nggak tentang keutamaan sholat gerhana? Kemudian boleh nggak kita melaksanakan sholat gerhana sendiri? Sebaiknya berjamaah. Sebaiknya berjamaah karena itu bacanya panjang sekali. Ya, kalau ada yang pernah ikut sholat gerhana itu rukuknya panjang, sujudnya panjang. Bahkan Rasul bilang sujudnya sholat gerhana itu setara dengan surah Al-Baqarah. Jadi kebayang ya, coba lihat murotal surah Al-Baqarah itu kurang lebih 2 jam loh teman-teman, kurang lebih 2 jam. Aku pernah ya, wah ini panjang juga ya surah murotal Baqarah ini 2 jam. Jadi sujudnya itu setara dengan 2 jam, nah, rukuknya setengahnya gitu. Jadi emang panjang bacaannya. Nah, sebaiknya memang berjamaah ya, berjamaah. Kenapa? Karena ya kan ada yang lebih paham tentang bagaimana memimpin sholat ini berjamaah. Karena sholat gerhana itu sebenarnya adalah teguran. Jadi gerhana itu teguran buat kita, teguran dari Allah Subhanahu wa taala buat kita gitu ya. Kenapa terjadi gerhana? Supaya teman-teman ingat, dulu tuh tahun-tahun kapan gitu ya, gerhana tuh jarang terjadi loh. Ya kan? Jarang banget. Kita tuh jarang banget dengar kabar gerhana. Tapi belakangan 1 tahun berapa kali gerhana? Ya kan? Gerhana cincin, gerhana penuh, gerhana total, gerhana wah macam-macam. Jadi memang gerhana itu sebenarnya kalau di dalam pandangan Islam dia teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada saat gerhana terjadi, kita nggak boleh keluar. Nggak boleh ngeliatin gitu. Kenapa? Karena kita disuruh tobat, disuruh sholat tobat gitu ya, dengan cara tadi sholat kusuf, sholat gerhana. Kalau mitos kita ngaco-ngaco, aneh-aneh kan, katanya lah jangan keluar nanti kalau ibu hamil harus duduk di bawah meja kan gitu ya, sembunyi di bawah meja, macam-macam lah itu mitosnya. Aku juga denger gitu. Sebenarnya enggak, karena memang kita harus bertaubat ya, kita sholat berjamaah, sebaiknya berjamaah. Kalau sendiri, kalau aku sih lebih baik berjamaah gitu ya. Hukumnya apa? Kalau sholat gerhana itu ya, itu kalau nggak salah itu dia sunnah muakkadah ya. Jadi memang sunnah yang nanti kalau misalnya ada yang mau memperbaiki silakan ya. Kalau nggak salah aku sunnah muakkadah. Jadi sunnah yang betul-betul disyariatkan atau melakukannya gitu. Karena itu tadi, mau gerhana apapun, kusuf itu adalah di mana Allah menegur kita gitu. Jadi kita harus laksanakan gitu ya. Terus dari Mutiara, kalau pakai hitungan termasuk bid'ah nggak zikir atau bacaan tertentu dengan jumlah tertentu? Oh yang tadi ya. Kalau ada syariatnya boleh. Kalau ada syariatnya boleh. Yang kayak tadi tuh, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Itu kan ada hitungannya. Apalagi ya zikir-zikir yang punya hitungan khusus. Kayak yang tadi tuh, istighfar 70 kali untuk menghapus satu dosa kecil. Nah, itu kan ada dalilnya. Tapi kalau yang nggak ada dalilnya itu sebaiknya tidak dilakukan. Karena kan gini, yang namanya doa, yang namanya zikir, itu kita akan mendahulukan terlebih dahulu adalah dari Quran dan hadis, ya. Kemudian dari doa para nabi. Jadi kita mengikuti cara nabi-nabi berdoa. Baru setelah itu kita berdoa dengan cara orang alim ulama, orang-orang yang berilmu, orang-orang solih berdoa seperti apa. Contohnya apa? Contohnya doa sholat duha. Nah, itu kan ijtihad. Doa sholat duha itu ijtihad teman-teman. Ya, nggak ada nabi bilang setelah sholat duha bacalah ini, nggak ada. Tapi itu ijtihadnya ulama. Allahumma inna duha uka wal baha uka. Ya, itu adalah ijtihad para ulama. Doa apalagi ya, banyak doa-doa tertentu yang kemudian kayak doa makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, itu ada ijtihad ya. Aslinya sunnahnya apa? Aslinya sunnahnya adalah ketika kamu ingin makan fasamillah, maka ucapkanlah nama Allah gitu. Jadi ada yang ijtihad, tapi urutannya adalah satu, doa dari Quran dan hadis dulu, kedua doa para nabi-nabi, ketiga doa alim ulama, orang-orang yang ijtihadnya berdasarkan ilmu, baru yang keempat adalah doa sendiri, doa kita sendiri. Nah, ini bebas, mau pakai bahasa apa juga bebas gitu. Jadi kalau misalnya kita menentukan zikir-zikir itu karena ketiadaan ilmu ya, apakah termasuk bid'ah? Bid'ah itu sebenarnya adalah kebaharuan dalam akidah. Ya,
Nah, termasuklah ibadah, ya, kebaruan dalam ibadah. Tiba-tiba bikin sholat zuhur 5 rakaat, bid'ah itu. Jelas bid'ah ya. Tiba-tiba bikin tiba-tiba bikin sholat witir siang hari, ya itu bid'ah. Jelas itu bid'ah gitu ya. Itu. Jadi bid'ah itu adalah dari kata bada'a, kebaruan, tapi dalam akidah. Jadi kalau mohon maaf ya, ini aku lurusin soal bid'ah dikit. Dulu kan Nabi nggak pakai dulu istri-istri Nabi kan jilbabnya hitam-hitam tuh semuanya, nggak ada tuh warna seperti ini. Jadi kalau kalian pakai baju warna-warni, kalian bid'ah gitu. Bid'ah itu hanya dalam ibadah, teman-teman. Ya, kalian pakai laptop, pakai handphone. Nabi kan nggak pernah pakai laptop, nggak pernah pakai handphone. Berarti bid'ah? Oh enggak, ya. Bid'ah itu hanya kebaruan dalam ibadah, alias mengada-adakan hal baru di dalam ibadah yang tidak ada tuntunannya sebelumnya. Gitu. Oke, sebelum jawaban pertanyaan Kak Silvi, tadi Ririn angkat tangan. Silakan Rin. Salam warahmatullah. Kalau zikir setelah sholat kan kita duduk dulu ya tuh. Nah, karena kondisinya ketika kita sholat di tempat umum dan banyak yang ngantri untuk mengambil tempat sholat kita. Kedengaran nggak suara aku? Kedengar. Jadi kan itu kita otomatis tidak mungkin berlama-lama di satu tempat itu, gitu kan? Nah, boleh nggak kalau misalnya setelah sholat itu zikirnya dilakukan setelah bangkit gitu, bangkit dari tempat itu boleh apa tidak? Terus apakah zikir itu harus diucapkan atau dimulai dengan bismillah atau ta'awuz? Terus pertanyaan selanjutnya kan kita dianjurkan untuk sholat witir sebelum tidur. Nah, itu kan berarti ada 2 sholat sunnah, yaitu sholat ba'diyah sama sholat ba'diyah isya sama sholat witir. Nah, itu boleh nggak digabungkan? Dan kalau digabungkan, dia apakah langsung ke 3 rakaat atau 2-1 atau bagaimana untuk menggabungkannya? Itu aja kalau dari aku. Jazakallah khair, Ustazah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Yang pertama tadi soal boleh nggak zikir setelah sholat tapi nggak di tempat kita gitu ya. Jawabannya adalah boleh. Boleh, kenapa? Karena ayatnya jelas ya, berzikirlah kamu dalam keadaan duduk, berdiri, berbaring. Zikir itu sebenarnya boleh dalam keadaan apapun. Jadi teman-teman jangan khawatir ya. Misalnya gini, aduh aku lagi nggak pakai jilbab nih, nggak pakai mukena gitu, nggak pakai telekung. Kebetulan lagi pakai daster selutut gitu. Boleh nggak zikir? Ya boleh, boleh gitu. Zikir itu boleh teman-teman dalam keadaan duduk, berdiri, berbaring, berjalan. Lagi lagi bungee jumping gitu ya, bungee jumping tiba-tiba dari atas di atas jembatan loncat gitu kan, astagfirullah. Boleh aja gitu, karena itu zikir itu boleh dalam keadaan apapun ya. Dan jaminannya adalah ala bizikrillah tatmainnul qulub, itu kan satu ayat ya, bersambungan. Jadi ala bizikrillah tatmainnul qulub, sesungguhnya zikir itu dapat menenangkan hati. Jadi mau dalam keadaan apapun boleh berzikir. Orang haid boleh berzikir ya. Dalam keadaan gak wudhu boleh berzikir. Jadi zikir itu boleh kapan aja, termasuk juga doa gitu ya. Seandainya orang rebut-rebutan tempat sholat gitu, kita tahu bahwa oh ini tempat sholat tersedianya cuma dikit, ya sudah, karena kita tahu ada orang mau sholat, kita udah selesaikan kewajiban kita berdiri cari tempat lain yang lebih aman, kita zikir. Jadi boleh pindah dulu dari tempat duduk kita, boleh gitu. Dan itu tidak menjadikan wah kepotong dong doanya, enggak gitu, tidak seperti itu. Jadi boleh untuk seperti itu. Yang kedua adalah apakah zikir harus dimulai dengan ta'awuz? Kalau doa sebaiknya iya. Jadi ketika kita habis sholat atau mau doa apapun, adabnya adalah dimulai dulu dengan basmalah, kemudian baca ta'awuz dulu ya, ta'awuz, basmalah, kemudian baca Fatihah, lalu sholawat Nabi. Itu adabnya berdoa. Jadi ibarat kita datang ke rumah orang, kita nggak boleh kan langsung masuk gitu. Weh minta air gitu. Nggak boleh kan. Ketuk dulu, ada orangnya apa enggak. Bilang, Bu saya dari rumah sebelah, kebetulan air saya habis nih, boleh nggak saya minta air di rumah ibu? Kan itu adab. Nah pada saat kita berdoa juga gitu, pengantarnya adalah ta'awuz dulu, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, lanjutin Al-Fatihah, sholawat Nabi. Sholawatnya yang mana? Yang mana aja. Ibrahimiyah yang paling afdal kan Ibrahimiyah. Sholawat Ibrahimiyah itu yang mana? Yang kita baca pada saat tahiyat akhir ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai akhir. Innaka anta
Iya kok jadi lupa ya. Innaka antas samiul majid gitu ya. Jadi kita pada saat berzikir itu, pada saat kita berdoa ya, ini berdoa dulu. Pada saat kita berdoa itu, kita mendahulukan untuk memuji Allah, lalu mengirimkan sholat kepada Rasulullah, baru kita mulai dengan doa ya, berdoanya kita. Dan alangkah lebih baik lagi kalau doa itu dimulai dengan istighfar dulu. Itu kenapa pada saat kita selesai kajian, sering ya, selesai kita kajian itu aku pasti bilang ke teman-teman, mari kita angkat tangan, kita istighfar dulu 3 kali. Karena memang doa itu dimulai dulu dengan memohon ampun kepada Allah. Jadi bersihkan dulu diri kita, baru kita menghadap atau meminta lagi gitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah harus dilafazkan? Ya, jawabannya iya, harus dilafazkan. Karena doa itu nggak bisa kecuali gini, kecuali kondisi khusus. Contoh, kita habis wudhu ya, habis wudhu kebetulan di dalam kamar mandi. Nah, wudhunya di kamar mandi. Ini jangan ditanya lagi nih hukumnya wudhu di kamar mandi. Jadi panjang lagi nanti. Intinya adalah selama tidak di atas lubang pembuangan kotoran, nggak apa-apa. Atau lubang pembuangan kotoran tertutup, kita wudhu di sebelahnya, di sampingnya. Karena tidak ada lagi tempat wudhu lain misalnya, silakan gitu ya. Nah itu ada beberapa, nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Misalnya kita habis wudhu nih, habis wudhu dalam kamar mandi, kita tahu nggak boleh ngucapin nama Allah kan, tidak boleh melafazkan nama Allah di dalam kamar mandi. Ya udah, ucap dulu di sini, ucap dulu dalam hati. Nah kalau memang meyakini harus baca doa, maka kemudian kita keluar dan lanjutkan doanya di luar gitu, baru kita baca. Nah, jadi harus dilafazkan, iya sebaiknya dilafazkan ya, sebagaimana kita pada saat sholat kan harus dilafazkan, karena melafazkan itu salah satu gini, bahasa Arab itu kan dia makhrajnya khusus ya, jadi kalau nggak dilafazkan, bayangin teman-teman nyebut ho emang bisa dalam hati, nggak bisa kan, coba sebutin ho dalam hati, nggak bisa karena dia harus dalam mulut. Ho, ain, qaf itu nggak bisa dalam hati karena nggak akan sama bunyinya, namanya aja makhraj, harus dikeluarkan. Jadi memang sebaiknya dilafazkan gitu. Yang terakhir tadi soal apa, Rin? Aku udah ingat tapi lupa lagi nih jadinya. Gabungan sholat witir dan menggabungkan sholat witir sama ini ya, sholat ba'diyah isya. Sebaiknya tidak digabungkan karena kan beda, bilangannya beda. Witir aja 3 ya kan, sholat ba'diyah isya itu 4 ya, 2 atau 4 gitu, ada 2 ada 4. Rasul ada yang misalnya kayak ba'da qobliyah zuhur sama ba'da zuhur ya, yang 4 kalau nggak salah. Jadi apakah boleh digabungkan? Jawabannya tidak, karena beda jumlah. Betul sama-sama sholat sunnah tapi beda jumlah. Yang boleh digabung itu misalnya gini, ba'diyah isya digabung sama istiqoroh, itu boleh. Karena kata Rasul, istiqoroh itu adalah, mungkin bingung ya, kok bisa gitu? Karena kata Rasul, ketika kamu punya hajat, ketika kamu punya pertanyaan sesuatu yang kamu menginginkan ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka ambillah sholat 2 rakaat di luar sholat wajib. Gitu ya. Di luar sholat wajib. Jadi boleh. Contoh, habis sholat isya kita ba'diyah isya 2 rakaat. Kemudian setelah kita ba'diyah isya, kita sholatnya tadi niatnya ba'diyah isya, tapi kita doanya istiqoroh. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika sampai akhir. Ya. Itu boleh. Jadi sholat sunnah kemudian doanya doa istiqoroh. Nah kalau istiqoroh boleh. Tapi kalau witir itu hitungannya beda. Jadi dia adalah sholat, namanya aja witir, ganjil. Kenapa disebut sholat ganjil? Karena asalnya sholat sunnah adalah 2 rakaat. Asalnya sholat sunnah itu 2 rakaat. Jadi kalau ada yang 3 rakaat ya itu berarti ganjil. Gitu. Ya, jadi sebaiknya tidak digabung karena memang nggak bisa digabung juga. Kalau mau begini, habis isya ya, tergantung nih, kan orang ada isyanya diakhirkan, isyanya diakhirkan. Misalnya isyanya kalau di sini jam 7, Medan jam 8 lah ya, kita ambil di Medan. Kita isya jam 8, habis itu kita ba'diyah, sepaket tuh, habis sholat isya langsung ba'diyah, udah. Terus kita berkegiatan, beraktivitas. Jam 10 kita mau tidur, kita witir khusus sebelum tidur, itu bisa. Caranya begitu. Tapi kalau digabung enggak, karena dari bilangannya aja udah nggak sama. Itulah kenapa sholat maghrib dan isya kalau dijamak nggak jadi 2-2, tapi jadi 3 dan 2 kan, 3 plus 2. Kenapa? Karena nggak bisa dipendekin jadi 3. Namanya aja ganjil gitu. Wallahu taala alam. Terus nih kalau misalnya kita udah sholat isya kan, terus kita tunda ba'diyahnya boleh, kayak misalnya kita sholat isya misalnya jam 9, habis itu sejam kemudian baru kita sholat ba'diyahnya. Itu apa harus langsung dikerjakan setelah sholat isyanya? Sebaiknya langsung. Sebaiknya langsung. Karena dia satu paket. Misalnya gini, qobliyah, sholat qobliyah. Kapan sholat qobliyah itu boleh dilakukan?
ketika, nah ini kalau teman-teman sholat, mungkin ada yang pernah kejadian ya, kalian lagi qobliyah Allahu Akbar, baru rakaat pertama, tiba-tiba iqomat, Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, pernah nggak? Pernah kan? Kita bingung nih, aku baru rakaat pertama, baru takbir, gimana nih gitu. Kalau hadisnya, sesuai dengan hadisnya, kalau kita sholat sunnah ya, baru angkat takbir, sholat sunnah qobliyah ya, sholat sunnah qobliyah, terus kemudian terdengar iqomat, batalkan. Kenapa? La sholat ba'dal iqomah. Tidak ada sholat lain, maksudnya tidak ada sholat sunnah lain setelah iqomah. Setelah iqomah berarti sudah sholat wajib gitu. Ikut sholat wajib. Misalnya udah misalnya kayak qobliyahnya gitu kan. Ya zuhur atau misalnya subuh itu pasti cepat kan ya. Apalagi berarti kalau misalnya saat iqomah itu langsung dibatalkan walaupun dia masih 1 rakaat. Iya, apalagi kalau masih 1 rakaat, kecuali ketika iqomat kita udah tahiyat akhir, itu selesaikan, udah tahiyat akhir nih, udah selesaikan, udah selesai sholat sunnah, kita gabung ke dalam barisan gitu, ke dalam saf. Tapi kalau kita baru angkat takbir, baru rakaat 1, apalagi belum ketemu ruku, kan hitungan 1 rakaat itu ruku ya, rakaat itu dari kata roka'a, ruku, jadi hitungan 1 rakaat itu adalah ketemu ruku. Kita belum ketemu ruku, baru Allahu Akbar, baru baca Fatihah, tiba-tiba qomat, batalkan, langsung ikutin yang wajib, karena tidak ada sholat sunnah setelah iqomah gitu. Itu qobliyah. Nah, ba'diyah kapan? Ya kalau misalnya ba'diyah sekian jam setelah sekian jam setelah ba'da isyanya udah kelar jam 8 misalnya, kita baru ba'diyah jam 11, itu udah nggak hitungan ba'diyah, karena dia udah hitungan sholat sunnah yang lain. Karena kan sholat sunnah itu sebenarnya boleh dilakukan di waktu-waktu manapun kecuali waktu yang diharamkan gitu. Jadi kalau kita udah di luar waktu sholat, ya berarti itu udah sholat sunnah biasa atau disebut dengan sholat sunnah mutlak 2 rakaat gitu. Allah ta'ala alam. Oke, lanjut ya. Sip. Dari Kak Sylvia ya, Ummu Juwairiyah adalah wanita yang menyenangkan sebelum dia masuk Islam. Seperti apakah Ummu Juwairiyah sehingga dibilang menyenangkan dan membuat orang lain tertarik selain dia setia dan pemberani? Karena dia perempuan bangsawan dari keturunan yang mulia, dari golongan yang mulia, ya kebayang lah ya, anak dari kepala suku gitu, anak dari, kalau kita di sini kayak apa ya, anak raja, kayak the royal family gitu tuh, the royal family ya, bukan family yang roda 3. The royal family, kebayang ya, habitnya, attitude-nya diatur, kan nggak boleh pakai baju seksi. Kalau sekarang ya, royal family kan gitu, tidak boleh pakai baju seksi, angkat tangan aja diatur loh, nggak boleh ketiaknya tinggi banget, harus segini gitu kan, banyak banget kan aturan kerajaan itu gitu. Jadi dia anak kepala suku ya, memang pasti satu behave, orangnya pasti attitude-nya terjaga ya, behave baik-baik gitu. Yang kedua, kenapa dia menarik, karena sebenarnya dalam profil fisiknya dia memang cantik. Ya, dalam profil fisiknya cantik, iyalah. Kalau ibarat kita sekarang, masa anak jenderal nggak skincarean, nah gitu kan. Masa anak presiden nggak skincarean gitu, masih gitu lah obrolannya gitu. Jadi memang dia dilatih menjadi perempuan yang punya karakter bagus ya, behave, kemudian juga menarik, menyenangkan. Cuman dia nggak jadi rebutan cowok-cowok, ya iyalah. Kayak keluarga kerajaan gitu, siapa yang berani deketin keluarga kerajaan kalau bukan orang-orang yang punya privilege untuk mendekati circle itu gitu kan, the golden circle gitu, siapa yang berani deketin, nggak ada kan. Jadi ya kayak gitu, jadi dia menarik, menyenangkan ya pastilah, namanya dia juga anak dari pembesar ya, dia tampil menawan sudah pasti karena dia dididik sebagaimana bapaknya disiapkan kan. Dia kalau ditarik itu jadi dia dari jadi gini, Mustolik itu adalah kakeknya. Jadi Bani Mustolik itu artinya keturunan Mustolik. Kakeknya itu ditarik ke atas ya, dari ayahnya Al Haris, naik lagi. Nah, itu terakhir nanti ketemunya di Mustolik. Nah, Mustolik ini juga dari kakeknya, dia emang udah orang bangsawan gitu. Udah dari keturunan yang tergolong mulia, bangsawan ya, kepala suku yang ditakuti gitu loh. Jadi ya satu keluarganya nggak akan main-main gitu. Segitulah menyenangkan dan menariknya dia. Ya, cantik sih, iya cantik lah. Ya, kalau istri-istri Nabi itu gimana ya? Kalau aku sih bilangnya gini, orang Arab nggak cantiknya itu di mana ya? Ya kan, orang Arab tuh nggak cantiknya di mana gitu, tinggi-tinggi, putih-putih, hidung mancung gitu. Sampai temanku laki-laki, dia bilang, Put, di sana itu kenapa perempuan-perempuan disuruh bercadar, kata dia. Kamu tahu nggak? Dia cerita ke aku. Kamu tahu nggak, anak umur 14 tahun ya Put ya, katanya, anak umur 14 tahun lewat di hadapanku, itu badannya sudah jadi Put, katanya. 14 tahun tuh badan sudah tinggi,
sudah berbentuk, dia bilang 14 tahun Put. Bayangkan kami laki-laki bagaimana sulitnya menjaga pandangan di sana katanya. Dan itu kalau nggak dibantu pakai cadar, ya perempuan-perempuannya tidak membantu dengan menggunakan cadar menutup aurat, itu sulit bertahan. Dia cerita karena dia kuliah di Madinah. Dia bilang gitu, 14 tahun sudah semenarik itu Put. Masih kecil itu katanya. Belum ada yang bahkan belum balik, tapi sudah semenarik itu. Gimana coba? Gitu ya. Jadi ya itulah orang-orang ya Arab mana yang nggak cantik sih. Indonesia juga mana yang nggak cantik gitu kan. Yang kurang cuman syukurnya aja. Oke, masih ada lagi teman-teman? Ini kalau diam-diam gini aku not sure paham atau masih bertanya-tanya. Kalau mau ngobrol di kolom apa namanya di grup WA juga boleh ya. Nah, grup WA nanti mau tanya apa silakan. Itu kan buat media komunikasi. Cukup? Kalau cukup enak kita nutupnya nih. Ya. Masih ada lagi teman-teman? Oke. Kalau udah zaman sekarang enak lah ya. Recordingnya tinggal bagikan. Nanti kalau ada yang mau ditanya tanya belakangan. Oke. Baik, terima kasih teman-teman semua. Alhamdulillah ya, nanti materinya aku drop di grup kayak biasa. Kalau teman-teman lihat di deskripsi di deskripsi YouTube, rekaman YouTube itu ada link. Ada link untuk menuju ke materi-materi yang udah pernah di-share sebelumnya gitu. Oke, alhamdulillah mudah-mudahan tadi tentang Juwairiyah kita bisa meneladani ya bahwa dia adalah perempuan yang membela kehormatannya. Jangan pikir bahwa tindakannya untuk membebaskan diri sendiri itu egois, tidak. Itu bukan tindakan egois ya. Tapi memang menunjukkan bahwa dia adalah perempuan yang terhormat sehingga dia tidak mau disetarakan seperti orang-orang lain gitu. Jadi Juwairiyah itu membela kehormatannya sendiri dan itulah yang harus kita pelajari dari kisah Juwairiyah ya, bagaimana dia menjaga kehormatannya, menjaga kesetiaannya ya, termasuk kesetiaannya terhadap kaumnya, terhadap saudara-saudaranya. Makanya dia berani untuk meminta dibebaskan kepada Rasulullah dan ternyata dengan keberaniannya itu turut menyelamatkan ya, turut memberkahi kaumnya yang kurang lebih 100 orang. Jadi kayak gitu. Kita harus menjadi berkah bagi kaum kita sendiri ya. Kayak gini nih, kita cewek-cewek ya. Cewek-cewek harus menjadi berkah bagi perempuan-perempuan yang ada di sekitar kita. Ada teman mau ngaji, ajakin gitu. Jangan sampai ada teman mau ngaji mau pakai jilbab kita julitin. Alah dosa masih banyak udah mau ngaji aja lo gitu. Loh justru karena dosa dia banyak dia ngaji gitu. Ya kalau malaikat gak usah ikut pengajian, udah pasti ya kan, udah pasti taat gitu. Gak ada malaikat di sini, semuanya pernah salah, pernah bikin dosa. Jadi nggak usah khawatir. Yang penting sama-sama mau belajar dan mau berubah ya. Kalaupun belum mau berubah nggak apa-apa juga. Dengar ilmu, dengerin aja dulu ya. Yang namanya ilmu itu kayak simpanan di dalam gudang. Suatu hari akan bermanfaat, akan keluar dan berguna. Oke, mudah-mudahan itu bisa kita teladani dari Juwairiyah dan mari kita tutup dengan istighfar 3 kali. Kita doa dulu agar berkah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni qad istauda'tuka ma 'allamtani bihi fardudhu ilayya 'inda hajati wa la tunsinihi abadan ya rabbal alamin. Ya Allah, telah kami titipkan apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami pada malam hari ini. Jadikanlah dia ilmu bagi kami, Allah. Ridhoilah kami dalam memahami dan mengingatnya. Dan pada saat kami membutuhkannya, berikanlah ilmu itu kembali kepada kami. Dan jadikanlah kami tidak bisa melupakan ilmu ini selama-lamanya. Karena ilmu inilah hidayah dari Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Berikanlah kami kebaikan-kebaikan selama kami di dalam dunia. Wa fil akhirati hasanah. Dan berikanlah kami kebaikan-kebaikan selama nanti kami di akhirat. Selamatkan kami dari azab-azab dan bahaya-bahaya yang ada di akhirat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Sampai ketemu pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you semua. Semuanya. Iya, di end ya, izin di end dulu ya. Oke.